Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazalul Ilma dengan NIM 43423130. Dan di sini saya akan mempresentasikan proyek dari backend yang telah saya buat. Baik, berikut ini adalah Swagger dokumentasi dari proyek yang telah saya buat. Jadi ada achievement, out, lecture, report, student, dan user. Mungkin saya akan langsung ke out terlebih dahulu. Baik, di sini terdapat login, function login, di mana dia request username dan password untuk dimasukkan. Kemudian logika di sini dia akan mencari find username, apakah ada dan apakah valid. Kemudian verify password, apakah dia ini passwordnya benar. Jika salah nanti invalid credential seperti berikut ini. Kemudian dia mengecek role, kemudian permission name, mengecek permission name di sini, kemudian dia akan menampilkan permission name dan juga akan mengenerate token dan juga reverse token. Sehingga respon yang akan muncul nanti akan seperti berikut ini. Kemudian ada refresh, refresh token, yang mana request re- parameternya itu adalah refresh token yang lama. Kemudian di sini dia akan divalidasi, dicek role dan permissionnya, kemudian akan di-generate token baru berupa token dan juga refresh token dan akan return seperti berikut ini. Kemudian untuk login dan juga profile, dia tidak melakukan request, tidak terdapat parameter. eh, jadi mengambil dari authorization siapa yang sedang login saat ini maka akan langsung ditampilkan. Dan berikut tadi saya mencoba login menggunakan eh, username admin, role admin juga. Nah, dan berikut responnya seperti berikut. Terdapat token, reverse token, ID, username, full name, role, dan permissionnya itu apa saja. Terdapat create, update, delete, dan lain sebagainya. Untuk di refresh, seperti ini saya masukkan reverse token yang lama, kemudian dia akan responnya seperti berikut. Memunculkan akses token dan reverse token yang baru. Baik, untuk profile, di sini saya akan coba dan dia akan memunculkan respon seperti berikut ini. Terdapat email, permissionnya apa saja, role, user ID, dan username-nya. Untuk logout juga sama, tidak terdapat parameter, jadi dia langsung dari autorisasi yang saat ini sedang login. Baik, selanjutnya mungkin saya akan ke achievement. Create di sini eh, dilakukan request title, achievement type, kemudian dilakukan pengecekan role, karena hanya mahasiswa yang dapat melakukan create achievement. Kemudian eh, dia akan disimpan ke dalam Mongo, ke dalam database Mongo berikut ini. Kemudian dia akan tersimpan juga di Postgre. Kemudian untuk upload achievement di sini terdapat validasi bahwasanya maksimal size-nya itu 10 MB, jadi dia harus divalidasi terlebih dahulu setelah melakukan penguploadan file. Kemudian eh, di dicari ID-nya, apakah benar ID dari achievement tersebut itu ada, lalu dilakukan pengecekan yang lain seperti pengecekan draft, pengecekan status karena hanya draft yang masih bisa dilakukan pengeditan, termasuk update apapun. Setelah disubmit atau di-verify bahkan itu tidak bisa lagi diedit. Lalu dilakukan verifikasi ownership-nya, kemudian dia di-save. Di sini saya masih menyimpan di lokal, jadi di sini terdapat file upload, folder upload berikut ini.
Nah, setelah itu dia akan tersimpan dan akan memunculkan respon seperti berikut. Selanjutnya untuk submit, logikanya sama. Di sini dia mengecek raw, kemudian statusnya wajib draft. Lalu dia jika benar sudah, maka dia akan otomatis mengupdate status dari draft menjadi submit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang reject saja, karena logika verify juga sama seperti reject ini. Jadi dia request, kalau di reject ini ada request note-nya, kenapa dia ditolak, catatan. Kalau di verify tidak ada, jadi dia langsung otomatis terverify. Kemudian di sini statusnya akan berubah jadi reject saat diupdate, jadi reject saat dosen walinya itu sudah memasukkan catatan dan input. Dan di sini hanya dosen wali yang dapat melakukan reject dosen wali terhadap anak walinya. Mungkin berikut ini tadi saya sudah mencoba memasukkan create di achievement dan responnya seperti berikut. Dia langsung tersimpan, untuk detailnya dia langsung tersimpan di Mongo. Berikut yang tadi sudah disubmit menggunakan ID achievement dan dilakukan submit. Kemudian untuk verify menggunakan achievement yang tadi dan login sebagai dosen wali. Nah, maka dia akan verified successfully. Selanjutnya mungkin akan ke user, dan yang bisa melakukan share UD di sini hanya admin. Jadi untuk user logikanya juga sama. Jadi dia request, kemudian dia find the username dan email dan lain-lain itu dari ngambil dari repository. Kemudian dia meng-create user tersebut. Nah, di sini saya sebenarnya mencoba membuat auto create. Jadi jika role-nya itu mahasiswa, maka dia tuh langsung otomatis membuat profile di Staden. Hanya saja ini meskipun sudah saya buat belum berhasil, Pak. Jadi nanti responnya akan seperti ini. Berikut hasilnya di Swagger. Kemudian untuk update user ini, di sini saya masih setting bisa update, bisa melakukan update user itu apa saja, termasuk juga role ID. Seharusnya role ID ini kan memang terdapat endpoint sendiri. Tapi di sini saya masih kasih role ID. Tapi saya juga membuat yang update khusus untuk role. Jadi ini dia inputannya hanya role ID-nya saja. Nanti diverifikasi seperti yang lainnya juga, dicek-cek status, ID, dan lain-lain. Dan nanti dia akan disimpan sebagai role yang baru, role ID yang baru. Baik, mungkin selanjutnya ke Staden. Untuk get, create, dan update ini juga sama seperti user tadi. Logikanya sama. Create, update, dan delete. Berikut yang update profile. Terdapat program studi, akademik, dan advisor. Dan untuk advisor ini, dia meng-set advisornya itu hanya advisor saja. Jadi di sini seperti update, hanya saja dia hanya bisa update-nya itu khusus untuk mengganti advisornya. Di sini yang diinputkan itu advisor ID, kemudian dia di, dicek seperti yang lainnya, memverifikasi
Apakah benar advisor ini tuh ada di profil dosen? Kemudian dia kalau berhasil akan menampilkan return seperti berikut ini. Baik, mungkin selanjutnya saya akan ke lecture, di mana dia juga sama di sini. Dosen wali hanya bisa melihat punya apa saja, dapat create, update, dan juga di lecture art pieces. Dan untuk art pieces sendiri di sini dia menggunakan ID lecture, kemudian dia akan bisa melihat data dari anak walinya. Nah, seperti berikut ini. Program studi dan akademik memang kosong karena saya belum isi. Untuk logika di pemrogramannya itu sama, sama seperti di Staden, ya dilakukan request dan pengecekan, validasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya mungkin ke report. Jadi di sini report ini bisa melihat statistik. Nah, di sini saya berdasarkan competition level, levelnya, tahun, status, tipe kompetisinya, tipe prestasi, kemudian di total, kemudian ditampilkan top student dan achievementnya, total achievement yang dia upload. Kemudian untuk report student ID ini sama, saja dia lebih fokus ke satu ID saja. Berikut merupakan get statistik, yang mana saya menambahkan function build statistik di sini untuk menghitung eh, total dari yang total dari apa yang mau ditampilkan seperti status distribution, draft ada berapa, submit ada berapa, kemudian ada tipenya juga, levelnya, tahun, dan student. Kemudian di sini dilakukan perhitungan student yang mengupload achievement paling banyak. Nah, nanti di sini akan ditampilkan top 5 student dengan achievement paling tinggi dan diurutkan dari yang paling atas yang tertinggi, yang paling banyak, dan akan return seperti berikut ini. Nah, seperti berikut ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.